Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin. Wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin. Wa ala ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Para pemirsa Cahaya Hati dimanapun Anda berada, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena berkat rahmat, nikmat, iman, Islam, kita dapat berkumpul kembali, bermuajahah untuk memetik saripati daripada Al-Quran, Sunnah, dan hikmah-hikmah kehidupan. Bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba. Kali ini kita akan mengambil tema urgensi dari mendidik seorang anak untuk terbiasa berpuasa. Tak jarang kita melihat dalam kehidupan kita, di pinggir jalan anak yang sudah berumur 10 tahun gemar memakan makanan. Dia membeli es krim, memakan di depan orang-orang yang sedang berpuasa tanpa sadar bahwasanya dia melakukan kesalahan. Bahkan tak jarang kita melihat orang-orang yang sudah jauh lebih dewasa melakukan hal yang sama. Pertanyaannya, akan dibawa kemana generasi ini? Haruskah generasi ini lebih terbiasa dengan hal-hal yang katakanlah jauh dari nilai-nilai keislaman? Memang anak kecil mendapatkan satu kompensasi dalam sebuah hadis, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam 'anil thalatha, 'anil majnun al-maghlub alaih hatta yufiq, atau 'anil majnun hatta yaqil. Diangkat qalam itu, diampuni 3 orang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan orang gila sampai dia sadar, wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia bermimpi baligh, wa anin naim hatta yastayqiz, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Namun, apakah ini yang kita inginkan? Tentu saja dalam hidup kita selalu berusaha untuk mencari yang lebih afdal. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Sayyiduna Ibnu Abbas, mendoakan beliau semenjak beliau masih kecil, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepada anak ini tentang agama dan ajarkanlah dia makna-makna yang tersirat dari dalam Al-Quran Al-Karim. Para pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah mendidik anak sejak dini untuk terbiasa berpuasa. Jika kita ambil qiyas, kita ambil sebuah analogi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'a 7 sinin wadribuhum wa hum abna'a 10 wa farriquhum fil madhaji'. Suruhlah, ajarkanlah, didiklah anak-anakmu itu untuk sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka dengan pukulan kasih sayang ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah ranjang mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. 7 tahun adalah masa di mana seorang anak harus mendapat pendidikan Islam yang benar. Jangan kita membedakan antara sholat, puasa, dan zakat. Dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan banyak narasi, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadir Rasulullah, wa iqami salah wa ita'i zakah, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun dari 5 pilar. Pertama adalah formula syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, haji, dan berpuasa Ramadan. Dalam narasi lain, puasa Ramadan dijadikan berpuasa lebih dahulu, disebutkan lebih dahulu. Terkadang haji disebutkan lebih dahulu, terkadang zakat disebutkan lebih dahulu, seolah mereka adalah endless cycle. Mereka adalah ad-daur bila nihayah, at-tasalsul bila nihayah, at-tasalsul wala bila bidayah, tanpa permulaan dan tanpa akhir. Kesemuanya mempunyai efek yang sama. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, kita tidak boleh membedakan, masih kecil, biarkan saja, toh nanti sudah akan besar. Tidak boleh seperti itu. Akan kita bawa kemana bangsa ini? Kemudian, anak adalah investasi jangka panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin,
jika mati anak manusia, maka akan putus semua amalnya kecuali dari 3 hal. Illa min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah. Ketika kita bersedekah, sedekah itu terus berjalan, kita memberi amal kepada masjid, sedekah itu terus berjalan, maka tidak ubahnya pahala itu akan mengalir. Kemudian ilmin yunta'fa'u bih, kita mengajarkan sesuatu yang bermanfaat dan itu dipakai oleh umat, maka pahalanya tetap akan mengalir. Dan yang terakhir adalah awwaladin shalihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Pemirsa cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah, tergambar jelas sudah bagaimana seorang yang cerdas, sebagaimana digambarkan Al-Kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk akhiratnya, untuk sesuatu yang ada setelahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mensifati kita, ya ahlal khulud wa ya ahlal baqa, kita adalah makhluk keabadian. Kita diciptakan bukan untuk kefanaan. Kita akan hidup abadi. Oleh karena itu, didiklah anak kita sebagai bekal masa depannya, sebagai tanggung jawab kita, dan otomatis sebagai investasi akhirat kita. Para pemirsa cahaya hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi manfaat buat kita semua. Didiklah anak kita, didiklah generasi masa depan, karena itu adalah tanggung jawab kita dan juga investasi bagi bekal akhirat kita. Saya Ges Asgaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.